Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Jemaat Tuhan, marilah dalam permulaan ibadah ini kita memuliakan Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan. Untuk itu diundang kita sekalian berdiri, kita menyanyi dari NKB nomor 1 baitnya yang pertama. Hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Selamanya, amin. Disilakan kita duduk kembali. Persekutuan jemaat, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut hukum Tuhan. Kita menyanyi NKB nomor 14, bait pertama dan bait yang keempat. Jadilah Tuhan kehendakmu. Jemaat Tuhan, setelah kita membaca dan mendengar hukum Tuhan dan bercermin dari hukum Tuhan tersebut, kita sadar bahwa kita tidak mampu melakukannya dengan benar di hidup ini. Untuk itu marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita mengakui dosa kita kepadanya
dan memohon pengampunannya. Pengakuan dan permohonan ini kita sampaikan kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi, dalam saat teduh. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku segala dosa kami di hadapan-Mu. Ampunilah agar kami layak dan berkenan bagi segala karya-Mu. Amin. Kita nyanyikan NKB 20 bait 1 dan 2, Batu Karang yang Teguh. Dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri, persekutuan keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita menerima berita anugerah Allah kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan Allah. Dianugerahkan pengampunan dosa sebagaimana firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian NKB nomor 15, bait 1 dan bait 3. Hidup yang penuh berbeban. Dengan
Silakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan ibadah saat ini. Untuk itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk mengerti memahami firman-Nya dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu kepada kami. Melalui firman-Mu, perjalanan hidup kami telah diterangi sehingga kami senantiasa hidup dalam pengharapan. Saat ini pun firman-Mu hendak diberitakan. Untuk itu ya Tuhan, kuasailah hidup kami oleh Roh Kudus, agar kami memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu saat ini. Dan berikanlah kami kemampuan melakukan firman-Mu di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu saat ini kita akan kembali mendengar merenungkan firman Tuhan sesuai dengan kesaksian Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 berbunyi seperti ini. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama-Nya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ia Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan yang memberkati kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tugas dan tanggung jawab seorang nabi dalam tradisi keagamaan umat Israel bukanlah tugas yang mudah dan ringan. Sebab seorang nabi harus siap menanggung segala konsekuensi atau resiko atas suara kenabian yang disampaikannya. Firman Tuhan yang disampaikan nabi cenderung dialamatkan kepada para pemimpin umat, bahkan juga kepada umat secara keseluruhan. Pemberitaan nabi pun cenderung keras, karena apa yang disampaikan seorang nabi selalu bertujuan untuk menegur, menghentikan segala tindakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pemberitaan nabi berisi pengajaran, berisi teguran, hardikan, bahkan
juga dapat berisi tentang penghukuman atas dosa-dosa atau pemberontakan yang dilakukan umat kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, dalam sejarahnya semua nabi hadir dengan tugas yang sama walaupun sering diutus di tempat dan konteks yang berbeda. Tetapi tugasnya sama, yaitu menyuarakan kehendak Tuhan Allah yang biasa disebut suara kenabian. Saudara-saudara, Yeremia adalah seorang nabi yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan kenabian dalam tradisi umat Israel. Nabi Yeremia adalah nabi yang sangat terkenal dengan keberaniannya menerima setiap konsekuensi dari tugas yang dilakukannya. Para pemimpin umat yang biasanya menjadi sasaran pemberitaan para nabi sering merespon dengan keliru pemberitaan nabi. Kenapa? Karena nabi-nabi biasanya akan menegur apa yang dilakukan oleh para pemimpin umat termasuk raja yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Mari kita lihat bagaimana pengalaman dan kesaksian Nabi Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah berdasarkan kesaksian Alkitab. Orang ini, nabi ini telah ditetapkan sejak dari dalam kandungan, yang ditugaskan untuk memberitakan kehendak Tuhan Allah kepada umat. Walaupun Nabi Yeremia telah ditetapkan sejak dari dalam kandungan, dijanjikan untuk mengalami penyertaan Tuhan, tapi nabi ini juga harus berhadapan dengan pergumulan, harus berhadapan dengan penolakan, bahkan dia harus dipenjara, dianiaya. Dalam sejarahnya kemudian dia pun harus mati terbunuh dengan cara yang sangat menyedihkan, digergaji. Semua tantangan ini membuat Yeremia ternyata tiba pada titik di mana ia mengungkapkan semua yang terjadi dan dialami. Ia berkeluh kesah. Tapi saudara-saudara, mari kita lihat. Yeremia berkeluh kesah kepada Tuhan Allah. Bukan kepada orang-orang. Bukan kepada siapapun. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan Allah. Kesetiaan Yeremia menyampaikan kehendak Tuhan kepada umat ternyata mendapat respon yang sangat menyakitkan. Yeremia merasakan bagaimana ia menjadi bahan tertawaan karena ia memberitakan firman Tuhan. Yeremia juga diolok-olok. Bahkan firman Tuhan berdasarkan kesaksian Yeremia dalam bacaan kita saat ini telah menjadi celah dan cemooh bagi dia dalam melakukan tugas kenabiannya. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, sekeras apapun firman yang disampaikan seorang nabi, kendati pun itu menyakitkan, membuat orang tersinggung, bahkan mungkin orang akan merasakan seperti tertusuk anak panah yang tajam. Maksud dari semua firman Tuhan sesungguhnya adalah lahirnya kesadaran, pengakuan, pertobatan, dan kemudian di sana ada pengampunan dan pemulihan hidup. Itulah sesungguhnya yang dikehendaki Allah dengan mengutus para nabinya. Sehingga kemudian pemulihan terjadi, damai sejahtera layak berlaku dan dialami oleh umat. Yeremia pun sempat berpikir untuk tidak lagi mengingat dan mengucapkan firman Tuhan berdasarkan kesaksian bacaan kita saat ini. Dia katakan bahwa dia berpikir untuk tidak lagi mengucapkan firman Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam ayat 9b dikatakan bahwa Yeremia ketika memikirkan, merencanakan tindakan ini, ia merasakan sesuatu terjadi dalam dirinya. Ada yang menyala seperti api, terkurung dalam tulang-tulangnya. Dia tidak mampu menahannya.
Dia tidak sanggup. Kalau Yeremia melupakan firman Tuhan, tidak mengucapkannya kembali, yang terjadi dia merasakan sesuatu yang luar biasa beratnya. Dia akhirnya meyakini sungguh bahwa Tuhan Allah menyertai dia laksana seorang pahlawan yang gagah perkasa. Keyakinan inilah yang menghantar Yeremia untuk menaikkan permohonannya kepada Allah dan menempatkan Allah menjadi hakim atas segala perkara yang dihadapinya. Yeremia mengajak semua orang beriman untuk menyanyi bagi Tuhan karena Tuhan adalah juru selamat. Luar biasa. Keluh kesah yang disampaikannya kepada Tuhan kemudian diakhiri dengan ajakan untuk terus memuliakan Tuhan Allah karena lahirnya keyakinan dan adanya iman yang kuat dalam diri Yeremia bahwa ia disertai oleh Tuhan, laksana Tuhan menyertai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jemaat Tuhan, persekutuan keluarga yang dikasihi Yesus Kristus. Keluh kesah adalah pengalaman yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita di dunia ini. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berkeluh kesah? Pertanyaannya adalah, apakah alamat keluh kesah kita tepat? Itu yang menjadi tantangan bagi kita sekalian. Keluh kesah dapat muncul akibat banyaknya tantangan hidup yang kita hadapi. Terutama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Orang yang mengaku beriman kepada Tuhan Allah. Orang yang setia berpegang pada keyakinan. Bukan tidak mungkin saudara-saudara, kita menjadi tertawaan. Kita menjadi bahan olok-olokan. Kita dicemoohkan orang karena kita berprinsip untuk senantiasa setia beriman di tengah perkara dunia ini. Saudara-saudara, kita bisa saja disisihkan. Kita bisa saja dibenci, ditolak karena kebenaran firman Tuhan yang kita beritakan, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita. Pergumulan senantiasa melahirkan keluh kesah. Saudaraku, keluarga yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian Alkitab saat ini, sesungguhnya kita semua sedang disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dapat disimpulkan beberapa hal penting yang menjadi pegangan kita sebagai orang beriman melalui kesaksian, melalui pengalaman dan berita yang disampaikan Nabi Yeremia. Yang pertama adalah, jika kita berjumpa dengan pergumulan berat di hidup ini, berkeluh kesahlah kepada dan di dalam Tuhan Allah. Sekali lagi, berkeluh kesahlah kepada dan di dalam Tuhan Allah. Kenapa? Sebab keluh kesah kita kepadanya akan diubah dengan keteguhan hidup yang benar, sehingga kita tidak akan dibiarkannya putus asa menghadapi segala tantangan dan ancaman di hidup ini. Berkeluh kesah kepada Tuhan Allah berarti kita tetap menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita bergaul dengan karib dengan Dia, menyampaikan segala keberadaan hidup kita, karena ingatlah, hanya Dia yang mampu melepaskan kita dengan sempurna dari segala ancaman, tantangan, penderitaan di hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara, tetaplah setia mengingat dan mempercakapkan, menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Rasakanlah sebagaimana yang dirasakan Yeremia, seorang yang beriman, yang tidak lagi mengingat, tidak lagi mempercakapkan, tidak lagi mempersaksikan firman Tuhan, hidupnya akan diwarnai oleh konflik yang luar biasa yang membuat dia tidak mampu hidup dengan tenang menjalani hidup ini. Saudara-saudara, dengan setia mengingat firman Tuhan, mengucapkannya, menyaksikannya, yakin dan percaya Dia akan menerangi kita, karena firman Tuhan itu adalah suluh dan terang bagi kaki dan langkah kita menjalani hidup ini. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan menyertai setiap orang yang setia beriman dan hidup menegakkan firman-Nya. Penyertaannya laksana penyertaan kepada pahlawan yang gagah perkasa. Artinya bahwa
Tuhan Allah akan menyertai setiap umat yang setia beriman, hidup dalam firman-Nya, menyaksikan kebenaran firman-Nya menuju pada kemenangan hidup. Tetaplah menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan Allah. Dan ingatlah, jangan melupakan, tetap jadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya hakim di kehidupan ini. Muliakanlah Tuhan sebagaimana yang dialami, disaksikan, disampaikan oleh Nabi Yeremia. Muliakanlah Allah senantiasa di kehidupan ini, karena Dia melepaskan kita dari segala tantangan ancaman di hidup ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yeremia berkeluh kesah tentang kehidupannya yang setia beriman kepada Tuhan, lihatlah akhirnya bahwa keluh kesah itu kemudian diubahkan oleh Tuhan. Yeremia kemudian mampu dengan iman untuk menyanyi bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, karena ia percaya Tuhan menyertai setiap umat, setiap pribadi, laksana menyertai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nikmati penyertaan Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian NKB 129, baitnya yang pertama. Indah mulia. Jemaat Tuhan, diundang kita sekalian berdiri. Marilah bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu persekutuan keluarga, jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Allah atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ingatlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Kita beri persembahan, kita puji Tuhan. NKB 208 bait 1. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih.
Marilah kita berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan kami yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik segala berkat-Mu yang masih ada pada kami. Kiranya semua itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. NKB 208 bait 3 tabur waktu pagi kita nyanyikan bersama. Silakan kita duduk kembali. Mari kita persiapkan hati, bahkan segenap totalitas hidup kita. Kita akan menyampaikan doa kepada Tuhan Allah. Mari kita satu dalam doa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, karena kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami dalam persekutuan ibadah saat ini. Kami sungguh merasakan Tuhan bahwa firman-Mu mengantar kami pada jalan yang benar, memberi kami pengetahuan yang benar tentang Yesus anak Allah, dan menerangi langkah dan perjalanan hidup kami dalam menapaki hidup di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami pun mengaku bahwa di hidup ini kami seringkali berjumpa dengan berbagai bentuk pergumulan, bahkan penderitaan. Ada banyak keluh kesah kami Tuhan, ketika kami merenungkan hidup kami. Ya Tuhan, saat ini keluh kesah itu kami sampaikan kepadamu. Setiap pribadi dalam persekutuan jemaat Engkau mengenal, mengetahui. Kami percaya firman-Mu digenapi. Ketika kami menyampaikan keluh kesah kami, Tuhan selalu menyediakan penghiburan. Bahkan firman Tuhan akan senantiasa membuat kami bangun dari segala penderitaan hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, meteraikan firman-Mu di hati sanubari kami, supaya kami, kalaupun berkeluh kesah di hidup ini, berkeluh kesah dengan benar kepada dan di dalam Tuhan semata. Karena Tuhanlah sumber dari segala sukacita yang membawa kami keluar dari beban berat kehidupan ini. Ya Allah Bapa di surga, mampukan kami setia beriman, hidup berdasarkan firman-Mu, kendati pun kami sering menjadi tertawaan dan cemoohan orang, tapi kami percaya semua itu akan membawa kami pada sukacita kami menyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang telah menyertai kami di hari-hari hidup yang telah berlalu. Pengharapan kami Tuhan, hari-hari hidup yang kami jalani ini pun ke depan, tangan-Mu terus menuntun kami, sehingga di tengah suasana hidup bagaimanapun adanya, kami tetap hidup dalam pengharapan iman. Tuhan Allah menyertai dan membimbing kami pada damai sejahtera. Kami mohon ya Tuhan, setiap pribadi dalam persekutuan jemaat, Engkau akan menolong, sehingga di tengah pergumulan hidup yang dihadapi setiap pribadi dan rumah tangga, terkhusus Tuhan di masa COVID-19 ini, sakit penyakit,
duka cita, bahkan kebimbangan hidup. Engkau Tuhan yang berperkara agar semua bermuara pada sukacita karena di sana tersedia damai sejahtera. Ya Allah Bapa di sorga, kami mohon Engkau menguatkan kami, mempersiapkan kami menjalani kehidupan ini ke depan. Karena sungguh kami sedang berhadapan dengan kehidupan yang baru. Kami akan mempersiapkan diri memasuki tatanan hidup yang baru, yang kemudian akan banyak mengubah hal dalam tradisi kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan mengendalikan zaman. Karena itu kepadamu kami gantungkan harapan kami akan masa depan. Bapa di sorga, berkati persekutuan jemaat ini, supaya seorang dengan yang lain tetap satu dalam iman, berikrar untuk tetap hidup berdasarkan firman Tuhan dan mempraktekannya, menyaksikannya di hidup ini. Berkati kami majelis jemaat, BPP, semua perangkat gereja jemaat GPD Koinonia Palu, agar kami dapat menata layani persekutuan ini, mempersiapkan diri dalam rencana kelanjutan pelayanan di new normal ini. Ya Tuhan Allah, kami pun memohon Engkau melengkapi sukacita setiap anggota jemaat yang menikmati ketambahan umur di minggu ini. Engkau akan melengkapi syukur mereka dan akan terus membawa mereka pada pengharapan dan kesetiaan iman. Kami juga memohon berkati orang-orang tua kami yang lanjut usia. Berkati orang-orang yang kami kasihi yang kala ini terpisah dengan kami karena situasi dan kondisi hidup ini. Berkati Tuhan kehidupan kami, semua rencana kami bahkan kerinduan kami. Karena tanpa berkat-Mu sungguh kami tak akan terbebas dari segala pergumulan. Kami sampaikan itu sebagai keluh kesah kami kepadamu. Karena kami percaya hanya di tangan-Mu lah tersedia jawaban. Ya Bapa di sorga, kami mohon bangsa dan negara kami, Engkau pimpin dan kendalikan. Terutama Tuhan, berkenanlah Engkau mendengar doa-doa seruan umat, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari muka bumi ini, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan sungguh dalam suasana nyaman dan penuh sukacita. Ya Allah Bapa di sorga, jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami, atas semua persekutuan yang boleh memuliakan nama-Mu di tiap-tiap rumah tangga. Tuhan, lepaskan setiap orang dalam pergumulan mereka supaya boleh menyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan, karena meyakini sungguh Tuhan menyertai kami laksana menyertai seorang pahlawan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita saat ini, diundang kita berdiri. Dengan penuh sukacita marilah kita muliakan Tuhan. Kita nyanyikan NKB 184 bait 1 dan 2. Engkau milikku abadi. Sepanjang siaranmu ingin ku bersama.
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan Allah. Bukalah hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah dan dilindungilah kamu oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan kita duduk kembali. Mari dalam saat teduh kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Amin. Majelis Jemaat BPP seluruh perangkat pelayanan di Gereja Jemaat GPID Koinonia Palu mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan hidup kita, bahkan peribadatan kita memasuki new normal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dia sahabat